Silahkan Bapak Devan. Ya, jadi di sini gue tadi mempersiapkan sebuah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Tapi mungkin karena kisahnya ini panjang banget ya, gue akan menyampaikan sekilas saja, bukan sekilas sih, separuh dari ceritanya. Sebelumnya gue mau tanya, kira-kira teman-teman udah tahu kira-kira apa cerita Nabi Musa nih? Pasti yang gue tahu, tapi gue pengen tahu sedetail apa kalian tahu gitu. Yang part mana dulu nih? Bagian dari awal kelahirannya sampai sampai apa penerimaan wahyu. Ya, Nabi Musa lahir waktu itu waktu ada perintah pembunuhan bayi laki-laki kan dari Firaun. Kenapa? Karena mimpi Firaun yang diterjemahkan oleh tukang ramal akan melengsarkan kekuasaannya oleh anak laki-laki. Bayi laki-laki dibunuh. Terus sama ibunya dihanyutkan Sungai Nil. Ya, terus akhirnya ternyata sungainya masuk ke istana. Alirannya, maksudnya alirannya itu masuk ke istana gitu loh, keranjangnya ya nggak sih? Terus akhirnya dipungut sama Asia. Oke. Ya, terus dibesarkan di dalam istana. Terus lanjut yang lain kalau mau. Kalau nggak ada, jadi Nabi Musa ini adalah, nama lengkapnya adalah Musa bin Imran bin Qahid bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Musa ini masih keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Kemudian sebenarnya kisah Nabi Musa ini secara ini ya, lebih yang ceritanya itu lebih diceritakan pada suratul Qasas. Tapi di surat-surat lain juga ada bagian ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Jadi di dalam surat Al-Qasas ini pada ayat 1 sampai 6-nya Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam introduction ya untuk cerita ini, bahwasannya kami membacakan kepadamu kisah Musa dan Firaun untuk orang-orang yang beriman. Kemudian kenapa? Karena Firaun ini adalah orang yang berbuat sewenang-wenang di muka bumi, kemudian menjadikan penduduknya berpecah belah, menindas golongan Bani Israel. Ya, jadi ini cerita-cerita tentang Nabi Musa, tentang nabi-nabi Bani Israel ini juga ada yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya, bukan kitab sebelumnya sih. Alkitab hari ini ada yang sama dengan Taurat hari ini, yaitu Perjanjian Lama, dan ada yang berbeda dari kisah-kisahnya. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya Nabi Musa ini dikirim kepada kalangan Bani Israel. Jadi ketika itu, di masa itu ya, Bani Israel ini adalah bangsa yang spesial, bangsa yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah penduduk muka bumi yang terbaik, tetapi mereka di bawah kekuasaan Raja Firaun. Jadi Raja Firaun ini adalah bagian dari kaum Kopti atau bangsa Kopti, artinya bangsa yang mendiami tanah Mesir ketika itu. Jadi ketika itu di masa Nabi Musa itu ada dua bani lah, dua suku yang mendiami Mesir, yaitu Bani Israel dan Bani Kopti. Bani Israel itu yang ya kita tahu Bani Israel siapa, karena Bani Israel adalah sebuah kaum yang terpilih oleh Allah, tapi dia nggak pernah punya rumah gitu kan, selalu mondar mandir gitu kan, nggak pernah punya tempat, dan mereka diperbudak oleh Firaun. Lalu kemudian Firaun ini memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki dari Bani Israel doang, bukan dari semua kaum, tetapi dari Bani Israel saja. Kenapa? Karena ada yang pertama riwayat dikatakan bahwasanya Bani Israel ketika itu mempelajari suatu riwayat dari Ibrahim bahwasanya akan lahir seorang anak keturunan yang akan menghancurkan kerajaan Mesir. Nah, ketika Bani Israel mempelajari hal ini, kemudian orang Kipti, namanya kaum Kipti. Ini mendengar cerita tentang Bani Israel itu, masuklah ke telinga Firaun. Dari situ Firaun ini memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki dari
Bani Israel. Ada juga riwayat yang mengatakan dari As-Sudi ya, dari Abu Shalih dan Abu Malik, Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat bahwasannya suatu ketika Fir'aun ini bermimpi seakan-akan api datang dari arah Baitul Maqdis lalu membakar rumah-rumah Mesir dan seluruh kaum Qibti. Namun api tersebut tidak membahayakan Bani Israel. Jadi ini mimpi yang tadi disebut sama Reja untuk membunuh Bani Israel, anak-anak laki-laki Bani Israel. Nah, di sini ada perbedaan kisah antara Al-Quran dan Alkitab. Itu adalah bahwasannya kalau di dalam Alkitab, motif pembunuhan Fir'aun itu adalah bahwasannya ketika itu Bani Israel adalah minoritas di komunitas itu dan populasinya semakin meningkat. Jadi kalau berdasarkan Alkitab, mereka Firaun itu membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel. Tujuannya supaya Bani Israel itu nggak menjadi komunitas yang kuat. Karena kalau jadi komunitas yang kuat bisa jadi bisa digantikan Kipti itu. Orang-orang lokal Mesir itu bisa tergantikan oleh Bani Israel. Nah, kemudian di sini kemudian Firaun menyuruh algojonya untuk membunuh anak laki-laki, tetapi karena kebijakan ini kaum Kipti ini mengeluh sama Firaun. Jadi karena banyak anak laki-laki Bani Israel yang dibunuh, akhirnya mereka kekurangan tenaga pekerja gitu kan. Karena Bani Israel kan di sini posisinya adalah perbudakan. Posisinya adalah budak, sehingga ketika kaum Kipti ini mengadu kepada Firaun, akhirnya dijadikanlah pembunuhan terhadap anak-anak Bani Israel ini setiap 2 tahun sekali. Jadi setahun ya anak laki-lakinya dibunuh, setahun dibunuh, setahun enggak. Nah, di sini Nabi Harun itu lahir pada tahun ketika anak laki-laki itu nggak boleh dibunuh, maksudnya jangan dibunuh, dan Nabi Musa alaihissalam lahir ketika sebaliknya. Nah, kemudian di surat Al-Qasas lagi ayat 7-9 di sini Allah berfirman bagaimana ia menyelamatkan Nabi Musa dengan cara mengilhami ibunya untuk melarungkan anaknya. Jadi awalnya sebenarnya diriwayatkan bahwasannya anaknya ini cuma dimasukin peti, Nabi Musa ini dimasukin peti doang, kemudian diikat pakai tali awalnya. Jadi kalau melarung gitu kan, nanti kalau misalkan ada orang lewat didiemin, nanti kalau orangnya udah cabut tarik talinya gitu, kemudian disusui lagi ada orang gitu lah, ya kayak gitu terus gitu. Tapi kemudian hari talinya putus. Nah, larutlah dia di Sungai Nil, kemudian dipungut oleh selir-selir Fir'aun ketika itu. Nah, selir-selir Fir'aun ini mengambil petinya Nabi Musa alaihissalam dan dibawa ke istana tanpa dibuka karena mereka takut itu bisa apa aja gitu kan, dan ditaruh di depan Asya binti Muzahim bin Ubaid bin Rayyan bin Walid atau istrinya Fir'aun. Nah, di sini Asya ini adalah yang akan salah satu wanita salehah yang akan menjadi istri dari Rasulullah di surga kelak bersama dengan Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, lagi-lagi di sini ada perbedaan antara Al-Quran dengan Alkitab. Ya, karena menurut di Alkitab, bahwasannya orang yang memungut Nabi Musa alaihissalam ini adalah namanya Darbatah. Darbatah ini digambarkan sebagai putrinya Fir'aun. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan kenapa Asia ini mengambil Nabi Musa sebagai anak, karena ia tidak memiliki anak bersama Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qasas ayat 10-13 menjelaskan lagi bagaimana Allah menjanjikan kepada ibunya Nabi Musa bahwasannya Nabi Musa akan dikembalikan kepada ibunya gitu. Nah, di sini bisa teman-teman sekalian baca ya di surat Al-Qasas 10-13 karena ini artinya juga panjang. Jadi di sini suatu ketika Nabi Musa ini tidak mau menyusu, tidak mau makan, dan lain sebagainya dari istana, dan kemudian Asia pergi ke tengah-tengah kota gitu, dikasih ke dukun beranak, kasih ke wanita yang mau menyusui, tapi Nabi Musa alaihissalam tidak mau menyusu sama sekali. Nah, lalu kemudian di dalam surat Al-Qasas ini dijelaskan ibunya Nabi Musa ini menyuruh
saudara perempuan Nabi Musa untuk melihat dari jauh gitu. Kemudian ia berkata kepada kepada Asia atau selir-selirnya, maukah kamu saya tunjukkan keluarga yang bisa menyusuinya gitu. Dan disinilah bagaimana Allah mengembalikan Nabi Musa ke pangkuan ibunya. Lalu kemudian berlanjut ke kisah Nabi Musa ketika beliau menjadi dewasa pada ketika umur 40 tahun, ya. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini melihat suatu perkelahian. Tentu teman-teman udah tahu kisah ini ketika perkelahian. Tapi yang mau saya tanya adalah, teman-teman tahu siapa yang berkelahi? Dan kenapa perkelahian ini menakutkan bagi Nabi Musa? Orang Kipti sama orang Bani Israel. Iya. Jadi di sini yang berkelahi adalah bangsa Kipti, satunya orang Kipti, satunya orang Bani Israel, dan kemudian si orang Bani Israelnya ini minta sama Nabi Musa, tolongin saya gitu. Langsunglah dijotos dan orangnya langsung mati. Nah, kenapa ini bermasalah? Karena kalau jadi semacam indikasi bahwasannya wah, ini Nabi Musa nih kok dia ngebunuh bangsanya sendiri gitu kan. Kenapa dia malah ngebela Bani Israel? Jangan-jangan dia nih salah satu orang Bani Israel gitu kan. Nah, kenapa di sini kemudian Nabi Musa menjadi takut, lalu kemudian didiskusikanlah apa hukuman untuk Nabi Musa alaihissalam oleh petinggi-petinggi Firaun, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam ini menerima semacam informasi bahwasannya Nabi Musa ini mau dibunuh karena membela orang Israel, karena membela Bani Israel. Maka dari itu Nabi Musa alaihissalam itu pergi keluar ke kota Madian, yang mana di sini beliau bertemu dengan dua orang perempuan. Jadi kalau berdasarkan Alkitab di sini dikatakan tujuh gadis ya, tapi di sini para mufasir juga semacam mencari titik tengah lah. Mungkin ada 7 orang, tapi yang dilihat cuma 2 gitu. Kemudian Al-Quran mengatakan 2 orang, wallahu a'lam. Dan kemudian kedua perempuan ini sedang membawa gembalanya, membawa ternaknya untuk dibawa minum di sebuah telaga, gitu, semacam telaga. Yang kemudian jadi telaga ini ditutup oleh batu yang sangat besar. Yang kemudian kalau berdasarkan riwayat Umar bin Khattab dikatakan bahwa yang bisa mengangkat batu ini tuh 10 orang gitu. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengangkat batu itu seorang diri. Lalu kemudian ternak-ternak itu minum, lalu kemudian kembali ke rumah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam duduk di bawah pohon. Kalau dikatakan bahwasannya pohon ini adalah pohon samru, ya, jadi pohon-pohon yang suka di tengah gurun gitu, yang ya kayak di tengah gurun Afrika gitu kan. Nabi Musa duduk di bawah situ dan kemudian dia berdoa kepada Allah, dan didengar oleh salah satu dari 2 perempuan tadi gitu. Jadi karena 2 perempuan itu balik ke rumahnya, lalu ayahnya bingung kan. Ayahnya bingung, kok ini anak udah pada pulang gitu kan. Kemudian salah satu dari si ayahnya itu menyuruh salah satu dari anak perempuannya untuk kembali ke Nabi Musa untuk mengatakan aku diundang ke rumah gitu kasarnya. Nah, tapi di sini para mufasir ada yang berbeda pendapat mengenai siapa orang tua ini, siapa si ayah dari dari perempuan-perempuan tersebut gitu ya. Karena mungkin teman-teman tahu bahwasannya kota Madian ini adalah kotanya Nabi Syuaib, Ashabul Aikah, di mana ya Allah membinasakan penduduk Aikah. Tapi di sini para mufasir berbeda pendapat tentang siapa orang tua di sini. Ada yang paling masyhur adalah pendapatnya bahwasannya orang itu adalah Nabi Syuaib. Tapi ada yang mengatakan juga bahwasannya bukan Nabi Syuaib tapi keponakannya, atau ada seorang lain yang namanya sama-sama Syuaib tapi bukan Nabi Syuaib. Dia cuma adalah seorang pemilik air di Madian tapi bukan nabi. Ada juga yang bilang salah satu dari saudara 10 Syuaib. Atau ada yang bilang juga bahwasannya orang itu adalah
Yasrun. Ya, Yasrun di sini lebih berdasarkan pada cerita Alkitab. Oke, kemudian di situ lagi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dibawa ke rumahnya. Ya, kita ambil ini Nabi Syuaib ya, karena ini yang pendapat yang paling masyhur. Kita ambil bahwasanya orang tuanya adalah Nabi Syuaib. Dan Nabi Syuaib menikahkan Nabi Musa dengan salah satu anak dari satu perempuan yang tadi gitu. Selama awalnya 8 tahun, tapi Nabi Syuaib berharap bahwasannya diselesaikan selama 10 tahun, dan menurut riwayat pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan itu pada 10 tahun dan menikahi salah satu dari kedua perempuan tersebut yang posturnya lebih kecil kalau menurut riwayat. Nah, setelah setahun itu Nabi Musa minta kepada istrinya untuk berbicara kepada Nabi Syuaib gitu, untuk kita ini mau cabut gitu, kita mau pergi lagi ke Mesir gitu, karena menurut Mufasir dikatakan bahwasanya Nabi Musa ini ingin menjumpai keluarganya di Mesir. Nah, tapi di situ kalau menurut cerita di sini ya, jadi dari anak Nabi Syuaib itu mengatakan kepada Nabi Musa, ambillah anak-anak kambing yang berwarna hitam. Tapi ada satu kambing yang belang warnanya, nggak hitam full gitu, warnanya belang. Ada 1-2 ekor kambing, itu pun tidak Fashusi dan azus ta'ul dan kamusi. Apa itu? Fashusi artinya kantong susunya yang lebar, dan kantong susunya yang panjang hingga terseret. Azus artinya kantong susu yang bercabang. Ta'ul artinya kecil kantong susunya. Kamusi artinya kantong susunya tidak bisa dipegang dengan baik saat diperah karena kecil. Bingung ya, jadi nggak lebar, nggak kecil, nggak gimana. Dan ini dikatakan bahwa ini akan menjadi kambingnya Samiri. Ya, jadi kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir. Namun ketika di tengah perjalanan mereka semacam tersesat ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ini melihat semacam api gitu di atas bukit dan mendekatinya. Karena api ini tidak bisa dilihat oleh makhluk lain, tidak bisa dilihat oleh istrinya. Di sini Nabi Musa bersama dengan istrinya. Dan disinilah Nabi Musa alaihissalam menerima salah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang karena itu Nabi Musa ini dikatakan sebagai kalimullah. Dan disinilah ditunjukkan bagaimana ada 2 mukjizat di sini yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, yaitu tongkatnya dijadikan ular dan kemudian tangannya dijadikan bercahaya. Kemudian kurang lebih ceritanya sampai situ dulu, karena berhubung waktu juga dan ceritanya masih panjang. Tapi apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu melindungi nabi-nabinya, selalu melindungi utusan-utusannya. Jadi tidak seperti keyakinan Nasrani. Karena kalau keyakinan Nasrani kan dikatakan, oh Yesus itu sebenarnya kalau misalkan dibilang di dalam Alkitab tuh banyak kalau kata Allah mengutus firman, atau maksudnya Allah mengutus Yesus gitu. Dan kemudian Yesus itu disalib, merasakan siksa, no. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi setiap dari utusannya. Ya, jadi sebagai seorang Muslim kita tidak percaya bahwasannya Allah menyiksa hambanya, apalagi atas dosa-dosa manusia, atau misalkan atas apapun lah. Allah melindungi setiap nabinya yang mau dipersekusi. Itu Nabi Muhammad, Nabi Shalih, Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah selalu mempunyai skenario bagaimana
terhadap hambanya. Contohnya adalah di sini adalah kisah dari kisahnya ibunya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana karena ketakutannya ibunya Nabi Musa alaihissalam, Allah memerintahkan untuk dimasukkan ke dalam peti, kemudian dilarung ke Sungai Nil, yang mana ya tentu kalau kita berpikir pakai akal nggak masuk akal gitu kan. Dan Allah menjanjikan bahwasannya Nabi Musa ini akan kembali ke ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dengan cara bahwasannya Nabi Musa dijadikan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyusu, tidak mau makan apapun, dan hanya mau menyusu pada ibundanya Nabi Musa alaihissalam di sini. Ya, jadi kurang lebih untuk hari ini kisah Nabi Musa alaihissalam, karena ini panjang banget, kalau teman-teman mau referensinya nanti boleh saya kasih. Saya kira cukup itu dari saya. Kalau misalkan ada yang mau dibahas, mau didiskusikan boleh, mau bebas. Ini masih direkam atau langsung diskusi? Matiin aja, matiin. Oke. Gua mau dong. Ini gimana?